Manunggaling Kawula Gusti adalah konsep mistik yang menjadi bagian penting dalam tradisi spiritual dan filosofi Jawa. Frasa ini, yang secara harfiah berarti, menyatunya hamba dan Tuhan, mencerminkan upaya manusia untuk mencapai kesatuan dengan Yang Maha Kuasa. Konsep ini telah menjadi bagian penting dari ajaran dan praktik keagamaan di Jawa, terutama dalam kejawen, yang merupakan bentuk spiritualitas menyatukan elemen-elemen agama Hindu, Buddha, dan Islam dengan tradisi asli Jawa. Manunggaling Kawula Gusti muncul dari pemikiran mistik Jawa, yang dipengaruhi oleh ajaran Sufisme Islam serta kebudayaan Hindu-Buddha. Salah satu tokoh yang terkenal dengan pemikiran ini adalah Syekh Siti Jenar, seorang Sufi Jawa yang hidup pada abad ke-15. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa setiap individu pada hakikatnya adalah satu dengan Tuhan. Syekh Siti Jenar adalah salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa. Ajarannya dianggap terlalu tinggi dan bertentangan dengan pandangan para wali lainnya yang lebih tradisional. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa Tuhan tidaklah jauh dan terpisah dari manusia. Sebaliknya, Tuhan ada di dalam diri setiap individu dan setiap objek di alam semesta. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki potensi untuk merasakan dan menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya sendiri. Untuk mencapai kesadaran tentang kesatuan dengan Tuhan, seseorang harus meningkatkan kesadaran spiritualnya. Menurut Syekh Siti Jenar, melalui meditasi dan kontemplasi, individu dapat mencapai tingkat kesadaran, di mana mereka menyadari keberadaan Tuhan dalam diri mereka. Syekh Siti Jenar percaya, bahwa ego dan kesadaran akan diri yang terpisah, adalah penghalang utama dalam mencapai kesadaran akan kesatuan dengan Tuhan. Dengan melepaskan ego, individu dapat menyadari akan kesatuan dengan realitas ilahi. Ajaran Syekh Siti Jenar menekankan pentingnya pencerahan batin, sebagai jalan untuk menyadari kesatuan dengan Tuhan. Pencerahan batin ini dicapai melalui praktik spiritual, seperti meditasi, dan penghayatan terhadap makna kehidupan. Manunggaling Kawula Gusti juga terkenal dengan pernyataan, "Aku adalah Allah, dan Allah adalah aku." Pernyataan ini seringkali disalahpahami dan menimbulkan banyak perdebatan. Ajaran ini menegaskan bahwa pada tingkat yang paling dasar, tidak ada perbedaan antara individu dan Tuhan. Menyadari keberadaan Tuhan dalam diri, adalah menyadari identitas sejati seseorang. Ungkapan ini menunjukkan bahwa setiap individu, adalah manifestasi dari realitas ilahi. Dalam tradisi mistik panteis, Tuhan dipahami sebagai pikiran utama yang menjadi sumber dari segala sesuatu, dan setiap hal adalah pancaran imajinasi dari pikiran Tuhan. Dengan demikian, mengatakan, "Aku adalah Allah," berarti mengakui bahwa pada hakikatnya, setiap individu sebagai imajinasi, adalah satu kesatuan dengan realitas pikiran Tuhan. Pernyataan ini mencerminkan pengalaman mistis yang mendalam, di mana individu merasa sepenuhnya menyatu dengan Tuhan. Ini bukan sekadar pengetahuan intelektual, tetapi pengalaman langsung dan transformasi spiritual di mana batas antara diri dan Tuhan menjadi lenyap. Dalam tradisi Sufisme, ada konsep fana, atau peniadaan diri, di mana individu menghilangkan ego dan kesadaran akan dirinya sendiri, mencapai keadaan di mana hanya Tuhan yang tersisa. Pernyataan, "Aku adalah Allah, dan Allah adalah aku," mencerminkan keadaan fana ini, di mana individu tidak lagi melihat dirinya sebagai entitas yang terpisah dari Tuhan. Karena segala keberadaan pada hakikatnya adalah Tuhan sendiri. Konsep ini juga terkait erat dengan wahdatul wujud, atau kesatuan keberadaan, yang diajarkan oleh Sufi terkenal seperti Ibnu Arabi. Menurut pandangan ini, segala sesuatu pada dasarnya adalah satu, dan semua makhluk adalah manifestasi dari satu realitas ilahi. Syekh Siti Jenar mengadopsi pandangan ini, mengajarkan bahwa pada hakikatnya, manusia dan Tuhan adalah satu kesatuan. Penafsiran Syekh Siti Jenar tentang kesatuan dengan Tuhan, dianggap terlalu radikal dan bertentangan dengan pandangan tradisional Islam, yang memisahkan antara Tuhan dan hamba. Ajaran ini dianggap mengancam otoritas Islam pada masa itu.
Pengakuan bahwa setiap individu bisa menyatu dengan Tuhan dianggap merusak tatanan hierarki keagamaan dan sosial yang ada. Syekh Siti Jenar seringkali dituduh sebagai sesat, dan pada akhirnya dihukum mati oleh otoritas keagamaan pada masanya, karena dianggap menyebarkan ajaran yang menyesatkan. Dalam cerita Wali Songo, terdapat sebuah kisah menarik tentang pertemuan antara utusan Sunan Giri dan Syekh Siti Jenar. Sunan Giri mengirimkan seorang utusan untuk mengajak Syekh Siti Jenar datang ke Giri Gajah, padepokan Sunan Giri, untuk bermusyawarah mengenai ajarannya yang kontroversial. Lalu utusan itu menemui Siti Jenar serta menyampaikan undangan tersebut. Dia berkata agar Siti Jenar menemui Sunan Giri. Dalam dialog mereka, Syekh Siti Jenar menyampaikan ilmu makrifatnya. Ia mengatakan bahwa Siti Jenar tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Lalu utusan tersebut menjawab dengan cerdik, meminta agar Allah menemui Sunan Giri. Siti Jenar menjawab bahwa Allah tidak ada, yang ada hanyalah Siti Jenar. Jawaban-jawaban ini bukanlah penolakan terhadap undangan Sunan Giri, melainkan sebuah pernyataan filosofis yang mendalam tentang ketiadaan diri dan kesatuan dalam keberadaan Tuhan. Syekh Siti Jenar dikenal tidak lagi menjalankan syariat Islam seperti sholat dalam bentuk ritual yang umum. Bagi Siti Jenar, orang yang telah mencapai kesadaran tingkat tinggi akan kesatuan dengan Tuhan, melihat sholat hanya sebagai basa-basi yang tidak ada artinya. Menjalankan sholat sebagai formalitas, tidak sejalan dengan kesadaran yang telah menyatu dengan Tuhan. Hakikat segala sesuatu adalah Tuhan. Masakah Tuhan menyembah Tuhan? Ini adalah sesuatu yang sia-sia. Jika seluruh hidup dihabiskan hanya untuk sholat, maka waktu hanya dihabiskan untuk berperilaku sopan santun secara ritual. Praktik sholat yang dilakukan hanya sebagai ritual dogmatis adalah suatu kebodohan. Ia berpendapat bahwa sholat sejati bukanlah sekadar menjalankan ritual tanpa pemahaman, tetapi harus dimaknai sebagai perwujudan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sholat, dalam pandangannya, harus melampaui batasan ritual, dan menjadi tindakan nyata yang membawa manfaat bagi kehidupan. Bagi Syekh Siti Jenar, sholat sejati adalah berdharma atau berbakti, dengan memberikan manfaat dalam kehidupan, sesuai dengan peran masing-masing individu. Ini berarti bahwa setiap orang harus menjalani hidupnya, dengan cara memberikan dampak positif bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Tindakan yang bermanfaat dan membawa kebaikan, adalah bentuk ibadah yang lebih tinggi, dibandingkan dengan ritual formal yang kosong makna. Setiap pekerjaan adalah wujud pengabdian. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat tulus untuk kebaikan adalah bentuk sholat sejati. Petani yang menanam padi, penggembala yang merawat ternak, seniman yang menghasilkan berbagai karya seni, guru yang mengajarkan berbagai ilmu dan keterampilan, pedagang yang menjual belikan berbagai barang. Melalui berbagai pekerjaan dan peran, masyarakat saling melengkapi dan mendukung keberlangsungan hidup bersama. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan budaya, menjadikan setiap tindakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bentuk ibadah yang nyata dan bermakna. Ia mengajak para pengikutnya, untuk melihat sholat sebagai ekspresi dari kesadaran spiritual yang telah menyatu dengan Tuhan, di mana setiap tindakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjadi bentuk ibadah sejati. Ia menekankan pentingnya perbuatan yang bermanfaat dan memberikan dampak positif, sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan adalah segala sesuatu yang ada di semesta raya. Ajaran Syekh Siti Jenar tentang kesatuan antara individu dan Tuhan memiliki pengaruh yang signifikan dalam spiritualitas Jawa. Banyak orang yang mencari kedamaian batin dan pencerahan spiritual, masih merujuk pada ajarannya sebagai sumber inspirasi. Dalam filosofi Jawa, konsep ini mencerminkan harmoni antara manusia dengan alam semesta, sebagai satu kesatuan di dalam Tuhan. Ini adalah upaya untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan, di mana seseorang harus hidup selaras dengan alam, dan memiliki kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan.
Manunggaling Kawula Gusti tidak hanya menjadi konsep teoretis, tetapi juga diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Dalam praktiknya, konsep ini tercermin dalam ritual-ritual adat, seni, dan budaya Jawa. Ritual seperti selamatan, upacara bersih desa, dan berbagai upacara adat lainnya, merupakan wujud nyata dari upaya masyarakat Jawa untuk mencapai harmoni dan kesatuan dengan Tuhan dan alam semesta. Praktik meditasi dan kontemplasi juga merupakan cara bagi individu untuk menyadari hakikat sejatinya sebagai Sang Aku yang menyadari. Dalam tradisi kejawen, meditasi dilakukan untuk mencapai pencerahan batin dan kesadaran akan keberadaan Tuhan di dalam diri. Meskipun konsep Manunggaling Kawula Gusti berasal dari tradisi kuno, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan hingga era modern. Dalam dunia yang semakin materialistis dan penuh dengan ketegangan, ajaran tentang harmoni dan penyatuan dengan Tuhan menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Di era modern, Manunggaling Kawula Gusti juga menginspirasi berbagai gerakan spiritual dan lingkungan. Kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam semakin meningkat, dan banyak yang melihat bahwa harmoni spiritual yang diajarkan dalam konsep ini dapat menjadi solusi untuk berbagai masalah global.